Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Minerba. Saya Willy Kokora Jonathan dengan NIRP 50172394 akan mempresentasikan tugas mengenai resume video dari link sudah diberikan, yaitu Nika Laterit. Nah, yang pertama saya akan membagi em, outline dari tugas Nika Laterit resume video ini menjadi tujuh, yaitu yang pertama nikel dan kegunaannya, kemudian sumber daya nikel di dunia, kemudian batuan induk nikel laterit, dan terakhir tektonik setting dan kemudian tektonik setting yang menyebabkan batuan induk tersingkap. Kemudian ada pelapukan, laterisasi, dan supergene enrichment. Kemudian ada profil nikel laterit, dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterit. Nah, yang pertama merupakan nikel. Secara konsep nikel ditemukan pada tahun 1751 yang berupa logam berwarna silvery white dengan kilap metalik. Ya, adapun sifat yang dimiliki nikel yaitu keras tapi daktil atau elastis. Kemudian ada malleable atau mudah ditempah dan terakhir tahan terhadap karat atau korosi. Nikel sendiri memiliki titik lebur pada saat temperatur 1455 derajat Celcius dan memiliki titik didih pada saat suhu 2730 derajat Celcius. Adapun kegunaan nikel dalam kehidupan sehari-hari, saya bagi menjadi empat. Yang pertama, plating atau coating, yaitu pelapisan logam. Kemudian ada foundry atau pengecoran logam. Kemudian ada stainless steel, alloy steel, dan non-ferrous steel. Dan terakhir adalah baterai. Nah, baterai ini merupakan kegunaan nikel yang paling dominan atau yang paling concern. Karena biasanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan EV car atau EV, ya transport-transport electric vehicle. Nah, kemudian adapun selanjutnya adalah analisis sumber daya nikel global, yaitu produksi dan cadangan. Bisa dilihat pada tabel dan grafik di sebelah kiri. Berdasarkan data dari USGS, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2019, produksi nikel tambang mine production di Indonesia mencapai 800.000 ton, jauh melampaui produsen lain seperti Filipina yang hanya em, memiliki produksi 420.000 ton, atau Rusia yang memiliki produksi nikel tambang 270.000 ton. Nah, cadangan nikel global total dapat mencapai sekitar 89 juta ton. Sementara Indonesia memiliki cadangan sebesar 21 juta ton, yang menjadikannya salah satu kontributor cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, selanjutnya adalah tipe endapan nikel di alam. Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, endapan nikel sulfida atau magmatik, dan yang kedua adalah endapan nikel laterit atau residual. Nah, endapan nikel sulfida merupakan endapan primer yang terbentuk dari proses magmatik atau hidrotermal pada batuan basah hingga ultra basah. Adapun mineral biji utamanya yaitu petlandit, yang biasanya endapan ini ditemukan di daerah beriklim sedang atau dingin seperti Kanada dan Rusia. Dan endapan nikel yang kedua adalah endapan nikel laterit. Endapan ini merupakan endapan sekunder yang terbentuk sebagai hasil konsentrasi residual dari proses pelapukan kimia pada batuan beku ultra basah dengan mineral biji utamanya seperti garnierit atau nikel magnesium hidrosilikat. Nah, endapan ini dominan berada di daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia, Filipina, dan New Caledonia. Batuan induk nikel laterit. Nah, batuan induk pembentuk nikel laterit itu haruslah memiliki kandungan magnesium atau Mg dan besi atau Fe yang tinggi. Nah, batuan yang paling ideal merupakan batuan ultramafik seperti dunit dan peridotit karena mengandung banyak mineral olivin dan piroksin yang kaya akan unsur nikel. Kemudian dalam mineral olivin, unsur nikel dapat menggantikan magnesium karena ukuran dari ion dan valensinya mirip seperti Ne2+ dan Mg2+. Namun jika batuan ultramafik eh, pernah atau mengalami perubahan suhu atau tekanan, bahkan aktivitas hidrotermal sekalipun, batuan ini dapat berubah menjadi serpentinit yang tetap mengandung nikel dalam jumlah signifikan, seperti case-nya terdapat di Karang Sambung kemarin.
Nah, selanjutnya adalah tectonic setting batuan ultramafic atau proses tektonik pada batuan ultramafic. Nah, batuan ultramafic terbentuk di kerak samudra atau kontinental keras melalui proses partial melting pada suhu yang tinggi di mantel bumi. Kemudian untuk tersingkap ke permukaan, batuan ini harus mengalami proses obduksi tektonik yang dimana obduksi ini merupakan proses ketika kerak samudra terdorong atau naik ke atas oleh gaya tektonik. Nah, adapun proses geologi lanjutannya seperti metamorfisme dan alternasi hidrotermal juga mempengaruhi komposisi mineral nikel di batuan tersebut. Dan terakhir serpentinisasi yang dimana proses reaksi air dengan batu ultramafik panas yang dapat menghasilkan mineral serpentinit seperti lizardit, krisotil, dan antigorit yang juga menyimpan akan nikel. Kemudian adalah pelapukan atau weathering. Secara definisi pelapukan adalah proses perubahan fisika maupun kimia batuan di permukaan bumi akibat pengaruh lingkungan seperti air, udara, dan organisme lainnya. Yang pertama adalah pelapukan fisika atau mekanik. Contohnya adalah pada gambar ini, batuan hancur tanpa perubahan kimia, yang dimana pelapukan aktivitas fisika-fisika atau mekanik berpengaruh seperti perbedaan suhu, air, angin, es, tanaman, dan aktivitas hewan yang menyebabkan pelapukan kimia, pelapukan fisika terjadi. Selanjutnya adalah pelapukan kimia yang dimana terjadi karena reaksi kimia antara mineral batuan dengan air, oksigen, karbon dioksida, dan asam organik. Nah, adapun proses utama pelapukan kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama hidrolisis, yaitu saat reaksi air asam terjadi dengan mineral batuan yang menghancurkan struktur kristalnya dan melepaskan unsur logam seperti Mg, Fe, dan Ni. Yang kedua adalah oksidasi, yang dimana unsur logam seperti Fe2+ bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk oksida atau Fe2O3. Yang ketiga adalah hidrasi, yang dimana merupakan penambahan molekul air ke struktur mineral yang membentuk mineral baru seperti goetit. Dan terakhir adalah pelarutan. Nah, unsur yang sangat larut seperti Na, K, Ca, dan Mg terbawa keluar oleh air tanah atau aquifer. Kemudian ada mobilitas unsur saat pelapukan atau pergerakan unsur saat pelapukan itu terjadi. Yang pertama unsur sangat mobile seperti Ca, Na, Mg, K, dan Si yang mudah larut. Yang kedua unsur tidak mobile seperti Fe3+, Al3+, dan Ti yang tertinggal di tanah residual. Dan yang terakhir adalah unsur mobilitas terbatas seperti Ni2+, CO2+, Mn2+, yang dimana sebagian larut dan terkonsentrasi di bawah permukaan atau subsurface. Laterisasi dan supergene enrichment. Laterisasi secara definisi adalah proses pelapukan lanjut yang sangat intensif, biasanya terjadi di daerah tropis basah dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Nah, proses ini menyebabkan unsur yang mudah larut seperti Ca, Mg, NaSi dapat hilang. Sementara unsur yang tidak larut seperti Fe, Al, dan Ni terkonsentrasi di tanah yang residual. Nah, setelah itu terbentuklah lapisan tanah yang berlapis atau zonasi laterit. Yang pertama adalah lapisan atas atau limonit yang biasanya kaya akan Fe, sementara lapisan bawah atau saprolit kaya akan Ni. Nah, hilangnya silika dan basa ini dapat menyebabkan batuan akan menjadi lebih kaya oksida, Fe, dan Al. Nah, sementara untuk supergene enrichment adalah tahap akhir dari pembentukan endapan nikel laterit, yang dimana proses ini merupakan proses pengkayaan kadar nikel akibat remobilisasi dan presipitasi ulang dari unsur nikel dari lapisan atas yang kaya akan Fe tadi ke lapisan bawah yang kaya akan Ni. Kemudian ada pun beberapa poin penting seperti terbentuk zona saprolit yang kaya nikel, biasanya berwarna hijau. Kemudian mineral utama hasil pengkayaan adalah garnierit seperti Ni, Mg, Si, O, dan H. Nah, untuk kandungan Fe sendiri tetap dominan di atas atau limonit, sementara Ni terakumulasi di bawah atau saprolit. Selanjutnya adalah pembentukan endapan nikel laterit. Yang pertama adalah hidrolisis, yang dimana air asam akan melapukan batuan ultramafik dari hujan yang memulai proses pelapukan kimia sehingga dapat memecah struktur mineral. Yang kedua adalah oksidasi. Nah, unsur Fe2+ teroksidasi sehingga membentuk Fe2O3 di endapan residual atau hematit. Kemudian ada migrasi, yaitu pada unsur Ni, Mg, dan Si. Unsur-unsur ini bermigrasi ke bawah bersama air tanah asam. Selanjutnya adalah hidrasi, yang dimana setelah unsur Ni, Mg, dan Si bermigrasi ke bawah bersama air tanah asam,
Di bawah unsur tabel, unsur-unsur ini membentuk mineral baru yang akan menjadi NiMg hidrosilikat seperti garnierit. Selanjutnya adalah supergene enrichment. Nah, kadar Ni di sini meningkat di zona saprolit. Kemudian ada rehidrasi yang dimana tanah residual yang kaya akan Fe dapat membentuk mineral goethite atau FeOH3. Dan terakhir adalah solution atau pelarutan yang dimana unsur terlarut seperti Mg dan Si terbawa keluar oleh sistem. Selanjutnya adalah nikel magnesium hidrosilikat atau garnierit. Nah, biasanya mineral utamanya ini, mineral utama pembawa nikel di laterit adalah garnierit. Garnierit. Nah, hasil kombinasinya merupakan unsur Ni dan Mg dalam rantai silikat berair atau hidrosilikat. Selanjutnya adalah biasanya garnierit ini berwarna hijau muda hingga hijau tua yang sering muncul sebagai vein atau urat di batuan saprolit. Dan terakhir, dapat menjadi mineral target utama dalam eksplorasi nikel laterit. Nah, adapun profil nikel laterit dibagi menjadi 3 zone. Yang pertama adalah limonite zone yang lapisan atas. Lapisan ini kaya akan lapisan ini kaya akan besi oksida atau hematit atau goethite dan biasanya berwarna merah sampai ke kuning. Kadar Ni-nya rendah. Nah, untuk red limonite sendiri biasanya dominan terhadap hematit. Sedangkan untuk yellow limonite dominan akan goethite. Kemudian lapisan menengah atau saprolit zone. Lapisan ini kaya akan NiMg silikat atau garnierit. Biasanya berwarna hijau keabu-abuan. Untuk yang pertama yaitu saprolit rock, awal pelapukan, kemudian rocky saprolit menengah, dan terakhir earthy saprolit atau lapuk lanjut. Dan terakhir bedrock atau lapisan bawah, yang dimana pada lapisan ini batuan ultramafik utuh seperti peridotit atau dunit. Ini merupakan profil nikelaterit seperti red limonite, yellow limonite, saprolit rock, rocky saprolit, earthy saprolit, dan rocky saprolit. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nikelaterit, menurut Ahmad 2006, terdapat 7 faktor utama. Yang pertama adalah source rock atau batuan asal, yang dimana ultramafik kaya akan mineral, olivin, dan piroksin. Yang kedua, pH air tanah juga berpengaruh. pH asam mempercepat pelapukan, sementara pH netral membantu presipitasi nikel. Yang ketiga adalah redoks lingkungan, yang dimana kondisi oksidatif menghasilkan EV oksidasi, sementara kondisi reduktif melarutkan logam. Yang keempat, rekan batuan. Nah, faktor ini memperluas bidang reaksi dari pelapukan. Yang kelima, iklim. Nah, suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar dapat mempercepat reaksi kimia. Untuk pelapukan tropis, bisa 20-40 kali lebih cepat dari iklim sedang. Kemudian ada faktor topografi. Lereng landai dapat mendukung infiltrasi dan pelapukan kimia. Sementara untuk lereng curam, dominan terhadap erosi. Dan faktor terakhir adalah faktor waktu, yang dimana proses geologis jangka panjang sangat diperlukan untuk membentuk profil laterit yang sempurna. Untuk link yang kedua merupakan metode eksplorasi endapan nikel laterit. Nah, nikel secara eksplorasi ini merupakan langkah awal untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mengukur keberadaan deposit sumber daya alam yang ekonomis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi resiko bisnis dengan cara memahami karakteristik geologi suatu daerah sebelum melakukannya penambangan. Nah, eksplorasi ini dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari studi awal, survei geologi, hingga penilaian cadangan. Nah, dalam dunia pertambangan sendiri, hasil eksplorasi diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah mineral resource atau sumber daya mineral, yang kedua ore resource atau cadangan biji. Nah, untuk mineral resource atau sumber daya mineral, endapan ini merupakan endapan yang telah ditemukan, namun belum sepenuhnya dapat terbukti secara ekonomis. Sementara ore resource merupakan cadangan biji, yang dimana bagian dari sumber daya yang sudah layak ditambang atau yang sudah diproses, yang prospek. Adapun tahapan eksplorasi nikel laterit, nah untuk kegiatan eksplorasi nikel laterit dilakukan untuk mengetahui sebaran dan potensi endapan dari laterit yang terbentuk di atas batuan ultramafik. Contoh kasusnya ada di gambar samping ini merupakan eksplorasi nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah mempelajari dokumen dan koordinat lokasi seperti studi literatur dan peta dasar ataupun peta regional atau stratigrafi regional. Yang kedua, menyiapkan tim dan alat eksplorasi, dan terakhir menyusun rencana kerja sebelum turun ke lapangan.
Selanjutnya adapun hal-hal yang dibahas saat negosiasi awal, yaitu sebelum eksplorasi dimulai harus ada kesepakatan antara perusahaan dan tim eksplorasi. Hal-hal yang wajib dibahas meliputi tiga aspek. Yang pertama, legalitas kegiatan, mencakup izin eksplorasi atau IUP. Yang kedua, keamanan, mencakup kondisi sosial dan akses lokasi. Dan terakhir, aspek budgeting, seperti mencakup perencanaan biaya operasional. Nah, adapun persiapan sebelum ke lapangan, yang pertama adalah tim. Timnya apa? Timnya dapat seperti tim geologis, asisten geologis, keamanan atau humas, dan porter. Persiapan kedua adalah dokumen, seperti surat izin IUP dan identitas diri. Persiapan ketiga adalah peralatan, seperti GPS, kompas, palu, loop, meteran, plastik sampel, buku catatan, dan kamera. Kemudian ada peta, seperti peta topografi, RBI, citra satelit, DEM, geologi regional, dan peta kelerengan. Dan hal persiapan terakhir sebelum ke lapangan adalah logistik, seperti mencakup transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Nah, selanjutnya adalah pemetaan geologi atau geological mapping. Nah, pada kegiatan ini merupakan kegiatan utama di lapangan yang dimulai dengan pemetaan geologi untuk mengetahui sebaran batuan ultramafik dengan beberapa hal yang diamati, antara lain geomorfologi, bagaimana bentuk dari permukaan dan pola aliran yang pada wilayah yang menjadi interest kita. Yang kedua adalah stratigrafi, bagaimana dari jenis batuan dan urutan batuan pada wilayah tersebut. Yang ketiga, struktur geologi seperti sesar, lipatan, ataupun kekar yang dimiliki dari wilayah tersebut. Nah, setelah beberapa hal diamati, maka hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar identifikasi zona ultramafik yang potensial mengandung nikel. Kemudian ada pemetaan sebaran laterit. Nah, dari peta geologi atau geologi regional dari lapangan, kemudian dilakukan persebaran batuan laterit yang nantinya akan memisahkan batuan ultramafik sehingga dapat mengetahui penyebaran lapisan tanah hasil pelapukan. Nah, klasifikasinya dapat berdasarkan komposisi dan presentasi boulder ultramafik. Seperti yang pertama adalah laterit dengan ciri fisik lempung yang dominan. Ukuran butir boulder kurang dari 10% dan biasanya berwarna kuning di peta. Yang kedua adalah regolith dengan ciri fisik ukuran butir boulder 10-50% dan ditandai warna hijau di peta. Yang ketiga adalah outcrop atau suboutcrop atau singkapan yang familiar. Dengan ciri fisiknya yaitu ukuran butir boulder lebih dari 50% dan ditandai berwarna merah di peta. Dan terakhir, brown soil dengan ciri fisik non ultramafik atau biasanya dapat seperti tanah sedimen atau alluvial dan biasanya ditandai dengan berwarna abu-abu di peta. Nah, adapun hasil pemetaan persebaran laterit didapatkan yakni sebagai berikut. Untuk luas wilayah 44 hektar pada daerah ini merupakan persebaran dari laterit, sementara wilayah yang memiliki 23 hektar di sini merupakan persebaran dari regolith pada blok barat. Nah, sementara pada blok timur dibagi menjadi dua zona dan dua zona ini memiliki luas 39 hektar untuk persebaran laterit dan 2 hektar untuk persebaran regolith berwarna hijau. Nah, setelah didapatkan hasil pemetaan, eh, kemudian penentuan lokasi test pit dan channel sampling. Nah, dari peta sebaran laterit tadi, dapat ditentukan lokasi test pit atau lubang uji untuk pengambilan sampel secara vertikal. Kemudian lakukan channel sampling di dinding-dinding pit untuk mengetahui variasi kadar nikel, besi, dan magnesium tiap lapisan. Nah, untuk data ini dapat menentukan prospek atau tidaknya ekonomis area yang dieksplorasi dengan beberapa aspek penting seperti lokasi test pit dipilih harus berdasarkan peta sebaran laterit. Aspek yang kedua, hasil analisis laboratorium akan digunakan untuk menilai kelayakan tambang prospek atau tidak. Yang berwarna biru merupakan lokasi test pit atau lubang ujinya dan yang warna kuning merupakan wilayah persebaran dari laterit. Kalau yang hijau merupakan persebaran dari regolith. Nah, setelah penentuan lokasi test pit dan channel sampling dilakukan, didapatkanlah hasil test pit dan channel sampling seperti dokumentasi di layar ini.
Setelah semua sampel dianalisis di laboratorium, hasilnya diolah untuk beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat profil kadar vertikal dari atas ke bawah. Yang kedua, menentukan lapisan terkaya nikel atau nickel rich zone. Yang ketiga, dan terakhir, menilai kelayakan ekonomi, prospek atau tidak, seperti pada kondisi jika kadar nikel lebih dari 1,8% dan ketebalan saprolit cukup tebal, maka kelayakan ekonominya adalah prospek atau prospektif. Dan jika kadar nikelnya rendah, kurang dari 1%, dan lapisannya tipis, merupakan kelayakan ekonomi yang kurang ekonomis atau kurang prospek. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Wilko Jonathan. Sekian dan terima kasih.